Cek sound, cek sound, cek sound, cek sound, cikiciu, cikiciu. Ini namanya cek sound guys. I love you. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel again, Junior 009. Ya, today kita akan anjay today. Hari ini kita akan membahas sebuah barang yang ada di depan kalian nih, sebuah kotak hitam dari Fujifilm. Cuman ya seperti biasa lah ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita baper dulu. Salah. Bumper dulu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya, di sini ada tulisannya Fujifilm Indonesia. Nggak ada Indonesianya sih. Fujifilm ini adalah sebuah kotak hitam. Kalau kita lihat sampingnya, dia ada tulisan Fujinon XF35 f1,4R. Di depannya juga ada, di sampingnya juga ada. Tapi di sisi yang satu lagi ini adalah bertuliskan speknya. Nanti bakal gue tulis di samping. Sementara di bawah sini itu ada tulisan kelengkapan packagingnya juga. Bakal gue sertain juga. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita buka. Ini sebenarnya udah gue buka, udah pernah gue tes, udah pernah gue pakai. Jadi ya ini bukan unboxing, cuman ini review jadi-jadian aja. Nah, di sini kalian akan mendapatkan dua buah box, yaitu box yang kecil, ya udah keluar. Box yang kecil dan box yang besar. Pertama kita bakal bahas dari box yang kecil dulu. Box yang kecil ini berisikan yang pertama ada ini faktur pembelian, nota dan segala macamnya. Di sini ada Fujifilm Worldwide Network, atau ini tuh apa sih, kayak kontak resminya Fuji di seluruh dunia. Terus ada juga owner's manual alias buku manual. Nah, buku manual ini bisa dipakai buat lensa XF18 f2, lensa 35 f1,4, sama lensa 60 f2,4 makro. Owner's manual ini bisa dipakai di ketiga lensa tersebut. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke barang utamanya. Di sini kotaknya lucu ya, kayak kotak kacamata gitu. Cuman dia kotaknya gede banget, kayaknya isinya bisa muat 20 kacamata. Cuman di sini ada tulisan Fujifilmnya bagus banget nih. Gua nggak tahu bakal kelihatan di kamera atau enggak, cuman ini keren banget. Dan kita langsung buka aja, pakai efek-efek terkejut gitu. Tada! Nah, di sini bagus ya packagingnya, pakai busa-busa gitu, jadi lensanya tetap awet, tetap selamat sampai tujuan. Nah, ini dia lensanya, kita taruh dulu. Apa aja isinya di dalamnya selain lensa? Di sini ada apa sih ini? Oh, nah ini ada yang namanya hood atau cap atau apa ini ya. Pokoknya yang buat ditaruh di depan lensa. Nah, ini adalah aksesoris bawaan dari si 35 f1,4 ini, nanti bakal ditaruh di sini nih. Terus jadi ganteng gitu deh. Nah, si lens cap ini atau hood ini dia memiliki tutup cover lens hood. Bahannya dalamnya plastik, luarnya kayak karet-karet gitu. Jadi kayaknya kuat lah, cukup kuat. Dan dia langsung ngebentuk kotak kalau dipakai. Tuh, keren kan? Jadi kayak kamera-kamera jadul gitu. Nah, ini dia si lensa 35 f1,4. Bentuknya kecil ya. Kecil tuh, ringan banget. Kalau kalian bandingin sama telapak tangan gue, ya nggak lebih besar dari telapak tangan gue lah. Dan ini enteng banget tuh. Gue pegang pakai 2 jari aja bisa, anjay. Keren gak gue? Pakai kelingking nih, pakai kelingking tuh, geter tangan gue. Ini lensa yang imut, kecil, ringan tapi ampuh. Nah, buat review lengkapnya kita bakal pindahin dulu kameranya ke depan biar kalian bisa ngeliat muka gua. Kalian bosen kan ngeliat lensa terus? Jadi kita bakal pindahin kameranya ke depan.
Nah, ini dia seperti yang tadi gue bilang, kita bakal nge-review lengkap si Fuji XF 1,4 35mm. Ini kita pinggirin dulu, ini juga kita taruh di sini aja biar keren. Nggak bisa lagi. Kenapa gue memilih Fuji 35mm f1,4 ini? Ada beberapa alasan yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Yang pertama adalah ini sebuah lensa fix. Kenapa gue pengen punya lensa fix? Pertama karena gue sudah terlalu sering menggunakan lensa zoom. Jadi kalau pakai lensa zoom tuh kan gue bakal ngezoom in, ngezoom out, ngezoom in, ngezoom out, dan badan gue tetap diem di tempat. Kalau gue butuh komposisi yang gue pengen, itu gue tinggal zoom in atau zoom out aja gitu. Jadi badan gue nggak banyak gerak lah. Sementara untuk lensa fix ini, itu gue dipaksa untuk bergerak karena dia memiliki fokalnya yang tetap, yaitu 35mm. Jadi kalau gue pengen objeknya itu memenuhi frame foto gue, ya gue harus maju gitu loh. Kalau gue pengennya modelnya itu di tengah dan masih ada latar background yang kelihatan, ya gue harus mundur. Itulah yang gue pengen dari si lensa fix ini. Alasan yang kedua adalah karena dia 35mm. Nah, kenapa gue memilih yang 35mm padahal kan ada yang seperti yang tadi ditulis di buku manual ini ya. Ini ada yang 18, ada yang 35, ada yang 60. Bahkan Fuji baru ngeluarin ada yang 50 f1,0. Cuman harganya nggak ngotak sih. Ya gitulah. Gue memilih 35 untuk dipakai di kamera APS-C, yaitu kamera gua X-T20. Itu karena memiliki faktor memiliki crop factor yang sama dengan mata manusia. Nah, 35mm di APS-C itu kan memiliki crop factor 1,5. Jadi kalau dikaliin jadi 50, sekian. Nah, rasio mata manusia itu kira-kira antara 35 sampai 50 mm. Jadi lensa ini adalah lensa yang mirip dengan pandangan mata manusia. Jadi hasil yang gue lihat dengan hasil gambar yang gue tangkap di kamera itu bakal ya kurang lebih mirip lah, nggak banyak distorsi kayak misalnya gambarnya bakal jadi gembung atau gambarnya bakal melengkung. Itu nggak akan kejadian di lensa 35 ini. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga kenapa gue memilih lensa ini adalah karena dia memiliki f-stop 1,4. Nih, kalian bisa lihat nih, tuh f-stop 1,4. Nah, f-stop 1,4 ini maksudnya apa gitu buat kalian yang belum paham. Jadi di kamera itu ada yang namanya bukaan. Nah, bukaan itu biasanya disebut dengan f-stop. Kalau kalian lihat lensa ada namanya f1, f1,4, f2,8, f2, f4 dan seterusnya. Itu biasanya namanya jenis bukaan. Semakin kecil nilai bukaannya, maka bukaan di lensanya akan semakin besar gitu. Dia jadi kayak berbanding terbalik antara angka dengan aktualnya. Nah, dengan f1,4 ini artinya memiliki bukaan yang sangat besar. Ya cukup besar lah, walaupun nggak sebesar yang f1,0. f1,4 ini dapat menghasilkan gambar yang bokeh seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Mantap kan? Selain itu, f1,4 juga memiliki keunggulan di mana dia bisa menangkap cahaya di keadaan low light, alias cahaya yang redup-redup, remang-remang. Itu f1,4 nih bisa untuk menangkap cahaya di kondisi low light. Gak cuma 1,4 sih, jadi istilahnya gini, semakin kecil f-nya itu maka semakin bisa dipakai di low light karena dia memiliki bukaan yang besar. Gitu, intinya seperti itulah. Itu alasan gue yang ketiga. Alasan gue yang keempat, lensa ini ringan banget. Tadi udah gue kasih lihat ya, ini kecil banget tuh bentuknya. Gue bisa pegang pakai 2 jari, bahkan pakai kelingking pun juga masih keangkat. Jadi ini udah mah kecil, enteng, dan ini enak banget buat dibawa-bawa. Buat traveling nih enak banget. Ini lebih enteng daripada lensa zooming gue dengan ukuran 1855 f2,8 sampai 4. Ini jauh lebih enak. Itu alasan gue yang keempat. Alasan gue yang terakhir, harganya masih affordable. Ya gue nggak ngerti sih, mungkin bagi sebagian orang ada yang bilang ini nggak affordable, ada sebagian orang yang bilang affordable. Jadi menurut gue ini sih masih affordable ya, masih mampu gue beli, berarti masih affordable buat gue. Itulah Fujifilm Fujinon
XF35 f1.4. Kalian pasti penasaran kan gimana performasi kecil ini? Nah, kamera gua udah gua set di focal length 35. Di zoomingnya itu udah gua set sedemikian rupa supaya bisa 35. Dan tripodnya juga udah gua pasang fix, jadi nggak akan gua copot pasang. Dan kita bakal lihat perbedaannya gimana kalau gua pakai si lensa ini. Oh iya, f-stop yang gue pakai di lensa zooming gue tuh tadi sekitar entah 2,8 atau 3,6 deh. Nanti gue tulis di bawah ya. Gue lupa soalnya. Kita bakal ganti dengan lensa ini dan kita bakal lihat bedanya gimana. Oke, kita langsung ganti aja. Nah, sekarang udah gue ganti lensanya pakai lensa fix 35mm f1.4. Ini settingan f1.4 beneran ya. Jadi kalian kerasa nggak bedanya gimana? Mungkin dari segi croppingan nggak terlalu berbeda lah ya. Framingnya juga mirip-mirip gitu antara yang tadi sama yang sekarang. Cuman bedanya bakal kelihatan jelas dari segi blurnya. Nah, kalau kalian lihat nih muka gue mungkin fokus. Cuman di depan gue ini udah ada lensa, ada kotaknya, segala macem. Itu ngeblur banget kan. Padahal jaraknya cuman selengan tangan gue doang. Ini tuh jaraknya nggak jauh. Cuman ini bisa bikin ngeblur banget dan bener-bener nggak kelihatan. Itulah f1.4. Bedanya yang tadi kalau gue pakai lensa ini nih lensa zooming gue yang tadi gue set di 35mm. Ini tadi tuh bisa maksimal di f3,6. Jadi di f3,6 tadi semuanya masih kelihatan, masih jelas. Dari gue sampai ke depan meja itu masih jelas banget. Cuman sekarang gue pakai f1,4, semuanya terlihat ngeblur kecuali objeknya doang yang mau disorot tuh siapa. Kebetulan di sini adalah gue. Nah, itu dia bedanya antara f1,4 sama f3,6 milik si lensa zooming gue. Kira-kira kalian lebih suka yang mana? Lensa fix 35mm dengan f1,4 atau lensa zooming gue nih 1855 dengan f 2,8 sampai 4. Komentar di bawah ya kalian suka yang mana. Dan untuk menutup sesi fotografi kali ini, anjay banget. Thank you semuanya yang udah nonton. Untuk menutup video kali ini, gue cuman mau bilang terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Akhirnya gue bisa beli lensa baru berkat kalian semua, berkat doa dari kalian semua. Subscribernya ditambah dong please gitu loh, biar AdSense teh masuk gitu loh, biar gue bisa nambah lensa lagi, biar gue bisa upgrade kamera lagi gitu loh, lightingnya biar bagus gitu loh ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, subscribe kalau belum subscribe, like video ini kalau kalian suka, dan kita ketemu minggu depan, oke? See you next video guys, bye bye.